Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di obrolan santai bersama Dr. Agus Rahman. Ya, kali ini kita akan membahas serba-serbi dinamika pemilu, masa kampanye pemilu maksudnya. Karena saat ini sudah memasuki musim kampanye, pasti akan ada warna-warni konflik, potensi gesekan, potensi silang pendapat. Sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Nah, bagaimana mensiasati itu, atau mungkin bagaimana idealnya memastikan pemilu ini berlangsung damai. Berikut obrolan kita bersama Bapak Agus Rahman. Pak Agus ini dikenal sebagai akademisi, kolumnis juga, dan saat ini juga praktisi juga ya Pak ya. Dan Ketua Milianis Jabar ya Pak ya, aku sebutnya Pak ya. Nah, pendapat Pak Agus, ini bagaimana? Ini sekarang kita sudah memasuki masa kampanye, start dimulai dari tanggal 28 November. Pasti akan ada gejolak seperti yang sudah-sudah, dan mungkin juga pro kontra, potensi konflik horizontal itu juga akan terjadi di masyarakat. Meski di atas, di kalangan elitnya masih bisa saling tersenyum, saling tertawa bersama-sama, saling ngopi bersama. Nah, pendapat Pak Agus, bagaimana mensiasati memastikan agar pemilu tetap damai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus karena ini memang tahun politik. Jadi menurut pendapat saya, pertama-tama kita harus taat pada aturan, regulasinya kan ada. Undang-undang, peraturan-peraturan lain, konstitusi dan lain yang sebagainya. Kedua, kita harus sebagai kontestan ya, sebagai kontestan para pelaku politik ini harus menyadari bahwa kemenangan itu bukan segala-galanya ya. Jadi kita harus siap menang maksudnya dan siap juga kalah. Nah, kalau ingin misalnya kita tidak seperti dulu, yaitu ada cebong dan kampret, kemudian kita hampir terjadi kekacauan politik. Maka menurut saya adalah sumbernya siapa yang kacau nih? Kalau menurut saya adalah sumbernya presiden sendiri. Presiden sendiri yang sudah mulai kacau. Dia menabrak hukum, dia menabrak konstitusi, dia membuat negara ini menjadi negara seperti kerajaan. Jadi dia sekarang menggiring negara ini untuk menjadi negara yang nepotisme. Ya, nepotisme artinya bahwa kekuasaan itu adalah digiring untuk menjadi keluarganya. Ya, untuk diarahkan kepada keluarganya. Nah, termasuk kan sekarang sudah terjadi. Ya, dia mengengkangi konstitusi. Dia memanfaatkan iparnya untuk menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nah, jadi kalau dikatakan ingin netral, selama masih ada Pak Jokowi itu tidak akan netral, karena dia punya kepentingan untuk memajukan anaknya sebagai wakil presiden. Pemilu itu harus tanpa Pak Jokowi, ya. Jadi cobalah ini para anggota dewan di DPR, terutama dari fraksi PDI yang paling banyak nih, bagaimana caranya sekarang sudah dimulai adalah bagaimana pemakzulan itu bisa dilakukan gitu. Nah, kan kemarin sudah ada itu untuk ini kan hak angket. Nah, coba teruskan, lanjutkan. Ya, kemudian dukung oleh semua anggota dewan, makzulkan, karena tanpa dia Anda nggak akan jadi, belum tentu Anda akan jadi anggota dewan lagi, yang lain akan kalah. Makanya kalah dan menang sekarang saya pikir itu makzulkan Jokowi. Ya, demikian bincang-bincang kita dalam obras bersama Dr. Agus Rahman kali ini. Semakin menghangat, semakin memanas, tetapi tetap dengan kepala dingin. Salam semangat.